Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada mahasiswaku program studi pendidikan anak usia dini semester 3, baiklah, Ibu akan memberikan materi, yaitu melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu yang akan Ibu bahas hari ini, yaitu hakikat pendidikan anak usia dini. Mungkin perlu kalian ketahui semua ya, bahwa pendidikan anak usia dini itu merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik yang berkaitan dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, kemudian disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian. Oleh karena itu, dalam memberikan layanan pendidikan, kalian perlu memahami karakteristik perkembangan serta cara-cara anak belajar dan bermain. Untuk kepentingan tersebut, para orang tua dan guru di samping perlu memiliki pengetahuan, juga harus memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan. Yang pertama yang akan Ibu bahas, yaitu ini ada empat, yaitu yang ada 4 hakikat pendidikan anak dalam usia dini. Yang pertama yaitu memaknai pendidikan anak usia dini. Yang kedua atau yang ke-B, pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yaitu C, bidang garapan apa saja ya dalam pendidikan anak usia dini. Yang keempat, ini ada 7 intelijensi anak usia dini yang perlu dikembangkan. Baiklah, yang pertama memahami atau memaknai pendidikan anak usia dini. Perlu kalian ketahui bahwa mengingat pentingnya anak dalam pendidikan dan pentingnya anak usia dini dalam berkembang manusia serta keseluruhannya, maka pendidikan anak usia dini itu atau PAUD perlu diberikan melalui berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar lebih siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, di sini bahwa pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya, serta menjadi fondasi perkembangan pribadiannya. Anak yang mendapatkan pendidikan sejak usia dini akan dapat meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental, akan berdampak pada peningkatan motivasi, prestasi, ya, kemudian kinerja, sehingga akan lebih mampu untuk mandiri dan mengoptimalkan berbagai potensinya. Kemudian ada beberapa pendapat dalam memaknai pendidikan anak usia dini, perlu Anda ketahui semua ya, yaitu yang pertama, menurut Bloom, mengemukakan bahwa separuh potensi manusia itu sudah terbentuk ketika berada dalam kandungan sampai usia 4 tahun dan 30% terbentuk pada usia 4 sampai 8 tahun. Nah, di sini bahwa anak-anak itu ya, jadi sudah dibentuk ketika anak di dalam kandungan itu sudah terbentuk seperti apa sampai usia 4 tahun. Ya, sisanya adalah 30% itu sudah terbentuk pada usia 4 tahun. Artinya 70% itu sudah dibentuk di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga. Jadi 70% itu anak-anak itu ya mengadakan sosialisasi itu dibentuk oleh orang tuanya. Kemudian jadi tinggal bagaimana orang tuanya saja dalam membentuk kepribadian anak-anaknya, seperti pembiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anak-anaknya. Misalnya anak diajarin mengucapkan terima kasih ketika diberi, kemudian mohon maaf ketika ada kesalahan-kesalahan ya, kemudian permisi dan lain sebagainya.
Jadi sifat anak di sini itu meniru kepada orang tuanya. Tinggal bagaimana ayah ibunya dalam memberikan kebiasaan yang baik kepada anak-anaknya sebagai orang tua ya. Nah, di sini sifat anak itu kan meniru ya. Perlu Anda ketahui semua ya mahasiswaku. Jadi sifat anak itu meniru, bukan meniru atau mencontoh, bukan disuruh. Untuk apa kalau orang tuanya menyuruh tetapi menyuruh anaknya tetapi orang tuanya tidak melaksanakan. Jadi di sini tinggal bagaimana orang tua dalam memberikan contoh-contohnya kepada anak-anaknya. Karena sifat anak-anak di usia 4 sampai 8 tahun itu meniru. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rumah itu akan ditiru oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana menjadi anak-anak yang soleh, ya soleha itu di dalam rumahnya ya. Kemudian berikutnya menurut Undang-Undang Sisdiknas yang mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak siap memasuki pendidikan dasar. Ya, jadi pendidikan itu kan proses ya. Jadi memerlukan proses yang sangat panjang. Dari mulai anak usia dini di sana diberi asupan-asupan oleh dewan gurunya atau bunda-bundanya, bagaimana dia menjadi anak-anak yang mempunyai mental yang bagus, mental yang bagus, kemudian fisik, kemudian menumbuh kembangkan jasmani dan rohaninya sehingga untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut lagi. Ya. Berikutnya menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yaitu Depdiknas menyatakan bahwa PAUD adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik, moral, spiritual, motorik, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian itulah berbagai pendapat yang disampaikan, pada intinya itu sama ya, sama hanya beda beberapa tahun saja. Kemudian yang kedua, pentingnya pendidikan anak usia dini. Di sini pentingnya pendidikan anak usia dini itu ya, PAUD itu sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa depan. Bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini. Kemudian hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya daya imajinasi, kreativitas, inovatif, dan proaktif. Kemudian lulusan PAUD, tentunya di sini lulusan PAUD itu akan sangat berbeda dengan anak-anak yang memang tidak masuk di dalam, tidak pernah masuk ke dalam PAUD. Ya, mungkin kalian harus benar-benar tahu ya, kalian adalah mahasiswa PIAUD, calon guru, calon pendidik ya, tentunya harus tahu itu sejauh mana anak-anak yang mengikuti program PAUD pendidikan anak usia dini yang dengan yang tidak ya. Kemudian PAUD akan menjadi cikal bakal pembentukan karakter anak negeri sebagai titik awal pembentukan SDM berkualitas ya, sumber daya manusia yang berkualitas, yang memiliki wawasan intelektual, kepribadian, tanggung jawab, inovasi, kreatif, proaktif, dan partisipan serta semangat yang mandiri. Nah, di sini juga bahwa hasil kajian itu juga menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti PAUD itu tentunya menjadi lebih mandiri, mempunyai sosialisasi yang sangat tinggi karena mereka itu sudah bergaul dengan anak-anak sebayanya ya, ketika mereka keluar dari rumah, kemudian orang tuanya anak-anaknya itu ditaruh di PAUD tentunya sangat berbeda. Juga di sini PAUD akan menjadikan ya
tadi cikal bakal mandiri, ya memang anak-anak itu ya beda, anak yang tidak pernah bersosialisasi dengan anak yang sudah bersosialisasi, itu sangat beda sekali ya, karena di sana juga anak-anak secara tidak langsung itu mereka akan mempunyai tanggung jawab ya, dan semangat, kemudian serta mandiri. Yang ketiga yaitu bidang garapan pendidikan anak usia dini ya. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk pendidikan anak usia dini, antara lain dinyatakan oleh The National Association for the Education of Young Children, yakni Early Childhood Education, suatu pendidikan yang diberikan pada awal masa anak ya. Istilah lainnya adalah Early Childhood dan Early Childhood Setting. Young Children, yang di Indonesia disebut pendidikan anak usia dini. Nah, kemudian di sini juga jadi apa saja garapan-garapannya ya. Para mahasiswa program studi PIAUD semester 3 ya. Ibu harap Anda itu kan calon guru ya, calon guru, calon pendidik, calon cari bunda-bunda. Mungkin saja lulusan dari PIAUD nanti Anda tidak hanya menjadi seorang guru atau menjadi seorang pendidik saja, tetapi mungkin Anda akan menjadi seorang manajer atau kepala sekolah ya, atau ingin memiliki atau mempunyai PAUD ya. Itu ada di sini garapan pendidikan anak usia dini itu meliputi 5 poin. Yang pertama, pendidikan keluarga, yaitu usianya yaitu 0 sampai 2 tahun ya. Di mana pada pendidikan keluarga ini itu ya anak-anak itu masih di bawah naungan keluarganya. Ya, jadi yang masih mendidik itu ayah bundanya ya, jadi 0 sampai 2 tahun. Tetapi juga jadi ayahnya juga perlu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi di sini orang tualah yang memegang kunci pertama keberhasilan anak-anaknya. Yang paling pertama dan paling utama. Yang kedua yaitu kemudian anak-anak tersebut ini dimasukkan ke TPA, yaitu Taman Pengasuhan Anak ya. Taman Pengasuhan Anak itu merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan layanan berupa asuhan, perawatan, kemudian pendidikan bagi anak balita selama anak tersebut tinggal di sana gitu. Jadi ini dari usia bisa dimasukkan ke sana ke TPA itu dari usia 2 sampai 5 tahun ya, anak-anak ibu ya. Kemudian yang ketiga ini dapat disebut juga kelompok bermain atau playgroup, yaitu usianya di usia 3 sampai 4 tahun ya. Di dalam playgroup ini merupakan tempat bermain dan belajar bagi anak-anak sebelum memasuki taman kanak-kanak ya. Pada umumnya ini playgroup itu menampung anak-anak normal dalam rentang 3 sampai 4 tahun. Kelompok bermain bertujuan mengembangkan aspek fisik, mental ya, emosi dan sosial anak. Isi programnya merupakan penjabaran dari visi dan misi serta tujuan kelompok bermain dengan tenaga pendidik umumnya lulusan pendidikan guru atau seperti kalian ya, lulusan kalian yaitu lulusan PIAUD pendidikan anak usia dini, kalian nanti bisa mengajar di sini setelah lulus dari S1. Kemudian yang keempat itu setelah dari playgroup, kemudian anak tersebut bisa dilanjutkan ke taman kanak-kanak atau kalau di lingkungan Kementerian Agama kita yaitu RA ya, Raudhatul Athfal. Nanti kalian juga setelah lulus dari PIAUD ini Anda bisa mengajar di TK, taman kanak-kanak, atau itu di bawah naungan Dikbud. Kalau di bawah naungan Kementerian Agama yaitu namanya Raudhatul Athfal, itu usianya 6 tahun, 6 sampai 7 tahun bisa di situ ya.
Nah, di situ juga taman kanak-kanak itu atau Raudhatul Atfal itu merupakan jenjang pendidikan, ya. Jenjang pendidikan antara lain taman kanak-kanak, misalnya taman kanak-kanak Al-Quran gitu kan, kemudian dan lain sebagainya. Itu juga memang sih tidak wajib masuk di sana ya, tetapi program ini adalah merupakan sudah masuk dalam program wajib belajar pendidikan dasar ya. Meskipun demikian, keberadaannya telah memberikan sesuatu yang cukup berarti bagi persiapan anak usia dini untuk memasuki pendidikan dasar. Kemudian yang kelima, ini Bina Keluarga Balita atau BKB. Nah, di sini Bina Keluarga Balita atau BKB ya, yang perlu kalian ketahui ya, mahasiswa PIAUD ini, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai bagaimana mendidik ya, kemudian mengasuh, memantau pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Kemudian kalau layanan kegiatan BKB pada dasarnya merupakan pembinaan tumbuh kembang balita yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesehatan, gizi, dan psikososial. Program ini juga diperuntukkan terutama bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita dan termasuk dalam kategori keluarga berpenghasilan rendah ya. Kemudian berikutnya yang keempat adalah atau D, ada 7 intelijensi anak usia dini yang perlu dikembangkan. Nah, dari sini juga Anda sebagai mahasiswa harus tahu ya, intelijensi apa saja yang dikembangkan di dalam anak-anak usia dini. Nah, di sini menurut Garner ya 1993 mengemukakan bahwa manusia itu mempunyai 7 macam intelijensi, yaitu yang pertama musical intelligence atau musikalitas, yang kedua logical matematikal yaitu logika matematika, yang ketiga bodily kinesthetic intelligence yaitu kelenturan tubuh, yang keempat linguistik atau intelligence yaitu intelijensi dalam bidang kebahasaan, yang kelima spatial intelligence ya, intelijensi ruang, yang keenam interpersonal yaitu intelijensi atau kecerdasan yang terkait dengan hubungan pribadi, dan yang ketujuh intrapersonal intelligence yaitu kecerdasan hubungan antarpersonal. Nah, yang ketujuh dari intelijensi apa? Harus kalian ketahui semua ya. Intinya bahwa pada masa usia ini ya, pada masa usia dini ketujuh macam kecerdasan memang secara maksimal itu belum berkembang ya, belum berkembang secara optimal, tetapi ada kalanya kecerdasan tersebut sudah mulai tampak. Salah satu cirinya adalah anak dapat menampilkan kemampuan melebihi teman-teman sebayanya ya. Seorang anak yang mempunyai kecerdasan musikalitas pada umumnya dengan cepat dan dapat menirukan nada dengan tepat atau menghafal lagu dengan cepat ya. Anak-anak ini perlu juga diberi kerangsangan dengan mengajaknya untuk bernyanyi atau bermain musik agar kemampuannya berkembang. Nah, anak-anak ibu mahasiswa prodi PIAUD ya, kalian dari ketujuh ini harus tahu ciri-ciri anak seperti apa gitu kan. Jadi ketika Anda mungkin nanti kan Anda ada magang ya, magang 1, magang 2, magang 3 di sana, Anda harus tahu ketujuh ciri-ciri itu ya. Mungkin setelah itu untuk lebih jelasnya ya, nanti anak-anak ibu ini ya mahasiswa PIAUD, kalian nanti mencari di Google atau di internet ketujuh intelijensi anak usia dini yang dikembangkan ini. Jadi anggap aja lah ini merupakan tugas kalian ya. Tugas kalian jelaskan satu persatunya, kemudian contohnya seperti apa. Nah, jadi
nanti tentunya dengan referensi jurnal nasional, kemudian bisa juga di e-book, bisa juga di buku ya, ada dibuat juga dengan catatan kaki. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu mahasiswa PIAUD ya. Tentunya nanti kita lanjutkan karena keterbatasan waktu. Nanti kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya dalam tayangan-tayangan kemudian atau dalam program kuliah virtual. Mungkin itu saja. Mohon maaf sebelumnya ya anak-anak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.